Saprila Saronto. Perkenalkan, saya Alifa Aulia Utami. Nama saya Sisi Oktaviani Diha Ayu Eka Lestari. Nama saya Sofia Isnaini. Saya Fitri Kurniawati. Saya Hasbi Sakifatiarani. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya Umi Nur Hidayah. Dan saya Brigita Resti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai SDGs, studi kasus yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, mengenai SDGs ke-9, yakni mengenai inovasi, industri, dan infrastruktur. Selamat menyaksikan. Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, yang dimana menjadi salah satu kabupaten dengan perkembangan ekonomi nasionalnya yang pesat. Karena berada di dekat DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari segi urbanisasi dan industrialisasi, yang dimana hal ini menjadikannya sebagai pusat industri terbesar di Indonesia. Merupakan salah satu kawasan terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Bekasi ini memiliki beberapa brand-brand ternama yang berada di kawasan Lipo, Delta Mas, lalu ada kawasan Hyundai, hingga kawasan Delta Silicon, yang dimana pada tahun 2022 tercatat 4.000 perusahaan berdiri di kawasan Kabupaten Bekasi. Tentu angka ini cukup tinggi, yang dimana menjadikannya sebagai salah satu kawasan dengan industri terbesar di Indonesia. Jumlah karyawan di kawasan Bekasi selalu meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Bahkan, rata-rata per bulannya setiap perusahaan bisa merekrut lebih dari 1.200 karyawan. Saat ini, pemerintah belum menyediakan fasilitas transportasi umum di Kabupaten Bekasi. Hanya ada transportasi online dan mobil angkutan umum yang sudah beroperasi, dan itu pun tidak masuk ke beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Kondisi saat ini setiap pagi kita hampir mengalami kemacetan di beberapa titik di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Contohnya adalah di video berikut ini. Beginilah salah satu potret kondisi jalanan di daerah Warung Bongkok menuju ke kawasan MM 2100 terlihat macet di pagi hari. Pemandangan ini hampir setiap hari dialami oleh para karyawan pabrik. Tidak adanya transportasi publik terintegrasi mengharuskan karyawan menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Kementerian Perhubungan beserta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bekerjasama dengan PT Gagas Transform membuat survei mengenai rel kereta api yang ada di kawasan industri Cikarang. Ini adalah cara mengisi survei perjalanan dan survei ATP dan WTP. Yang pertama, klik tautan yang tersedia, kemudian akan muncul tampilan pengantar seperti berikut ini. Klik lanjutkan atau next. Kemudian akan muncul bagian A, profil responden. Silahkan isi sesuai dengan data diri Anda. Setelah selesai, klik lanjutkan atau next. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu asal tujuan perjalanan. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi pengalaman menggunakan kendaraan umum, baik online maupun offline. Setelah selesai, klik lanjutkan atau next. Bagian C, yaitu karakteristik perjalanan responden. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi intensitas menggunakan kendaraan umum, estimasi perjalanan, serta biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa transportasi umum dalam satu hari. Setelah selesai, klik lanjutkan atau next. Bagian D, yaitu kemampuan membayar transportasi. Responden mengisi mengenai kisaran pengeluaran dalam 1 bulan untuk bertransportasi. Setelah selesai, klik lanjutkan atau next. Bagian E, yaitu kesediaan membayar transportasi. Responden diminta untuk mengisi besaran tarif yang responden kehendaki, serta responden diminta untuk mengisi skala tingkat pelayanan serta fasilitas yang akan diterapkan pada pelayanan KRL rute Cikarang Jatinegara dari skala 1 sampai 3. Setelah selesai, klik lanjutkan atau next. Pada bagian terakhir, yakni bagian F mengenai harapan penumpang. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi 11 harapan kualitas menggunakan skala dari 1 sampai 3. Setelah selesai, klik submit. Kerjasama dengan pemerintah tersebut direalisasikan dengan mengadakan studi kelayakan transportasi di mana diharapkan seluruh pengguna transportasi Kabupaten Bekasi dapat ikut serta dalam mensukseskan survei tersebut. Di mana survei ini nantinya akan berguna bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan terrealisasinya rencana program pembangunan jalur kereta api di kawasan industri Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi solusi akan adanya kebutuhan transportasi publik bagi para pekerja di kawasan industri tersebut. Mari kita jaga bumi dengan mensukseskan program transportasi publik.